Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Banhar, NIM 31202502. Di sini saya akan mempresentasikan HAM dalam Perundang-Undangan Nasional Indonesia. Bab 1. Yang melantar belakangi makalah ini adalah hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia, yang dalam penerapan berada pada ruangan lingkung hak persamaan dan hak kebebasan. Maka rumus masalah dalam makalah ini adalah: yang pertama, apa yang dimaksud dengan konsep dan pemikiran HAM. 2. Bagaimana hak di Indonesia. 3. Bagaimana HAM dalam Perundang-Undangan Nasional Indonesia. 4. Bagaimana pelanggaran dan pengadilan HAM. Bab 2. Yang pertama, hak asasi manusia atau HAM mencangkup pengertian HAM sebagai hak kodrat yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, yang bersifat universal dan tidak dapat dicabut serta menjadi anugerah Tuhan. Berikut ada beberapa konsep dasar dalam HAM. Yang pertama, hak kodrati dan anugerah Tuhan. Yang kedua, universal. Yang ketiga, tidak dapat dirampas atau oleh siapapun. Yang keempat, kesetaraan dan non-diskriminasi. Yang kelima, saling bergantung. Selanjutnya, pemikiran dan hak secara perkembangan. Yang generasi pertama berpusat pada bidang hukum dan politik. Yang kedua, generasi yang tidak seimbang hak sosial, budaya serta ekonomi. Yang ketiga, yaitu menjanjikan kesatuan antara hak ekonomi sosial. Yang keempat, yaitu sangat nominal dalam proses pembangunan ekonomi. Selanjutnya, hak asasi manusia HAM di Indonesia. Hak pengertian dan hak di Indonesia yaitu sebagai hak kodratif yang melekat pada manusia sejak lahir. Prinsip-prinsip universal hak dasar hukum yang terguat dalam UUD 1945 pasal 28A sampai 28J. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip-prinsip HAM. Yang pertama, universalitas. Yang kedua, kesetaraan. Yang ketiga, akuntabilitas. Yang keempat, martabat manusia. Yang kelima, tidak dapat dicabut. Yang 6, tidak dapat dipisahkan. Yang 7, saling berkaitan. Yang selanjutnya, HAM dalam Perundang-Undangan Nasional. Jadi kelebihan pengaturan HAM dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat kuat karena perubahan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti ketantegaraan di Indonesia. Yang keempat, pelanggaran dan HAM pengadilan. HAM pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seorang atau kelompok orang. Contohnya seperti kejahatan, genosida, dan kejahatan kemanusiaan. Bab 3. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil makalah ini adalah HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan sifatnya serta individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, jangan melanggar atau menindas HAM orang lain. Saran: jangan sebagai makhluk hidup sosial kita harus mampu mempertahankan, memperjuangkan hak kita sendiri, seperti menghormati dan menjaga hak HAM dalam tidak melakukan pelanggaran HAM. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.